Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari Prodi PG PAUD. Ingin menjelaskan tentang tugas ujian tengah semester pelajaran filsafat ilmu pendidikan dengan tema yang saya ambil adalah pengertian filsafat menurut para ahli dan perbedaannya. Saya akan menjelaskan pengertian yang pertama. Pengertian filsafat pendidikan adalah ilmu yang akan mempelajari ilmu di dunia pendidikan. Pada dasarnya, filsafat pendidikan memiliki tinjauan luas, tidak hanya meninjau mengenai realita, tetapi juga meninjau sudut pandang terhadap dunia dan sudut pandang hidup seseorang. Itu sebabnya banyak masyarakat umum yang memandang pengertian filsafat pendidikan sebagai ilmu yang menyesatkan. Menurut saya bukan menyesatkan, melainkan perspektif dan pemahaman yang berbeda, sehingga ketika membicarakan sebuah topik dan isu tertentu, perlu dilihat pemeriksa yang menyaksikan apakah mereka masyarakat umum atau akademisi yang memang jurusan filsafat. 6. Pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama ada T.W. Moore. Pengertian filsafat pendidikan menurut T.W. Moore adalah sebuah teori pendidikan yang dikemas dengan sebuah sistem konsep, di mana teori pendidikan itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama tentang teori umum pendidikan dan yang kedua tentang teori khusus pendidikan. T.W. Moore pun juga menegaskan bahwa dari segi tinjau penyajian, maka teori pendidikan pun juga dibagi menjadi dua kelompok, mulai dari teori pendidikan perspektif dan teori pendidikan deskriptif. Ada satu hal yang menarik saat mempelajari filsafat pendidikan. Tentu saja kamu akan diajak mengetahui tujuan mempelajari ilmu ini. Tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk mengemukakan sistem konsep keseluruhan ihwal pendidikan. Nah, tentu saja di sana pun akan berkenalan banyak sekali aliran. Menariknya lagi, setiap cabang ilmu pun menyuguhkan kondisi, perspektif dan memiliki banyak aspek yang berbeda sehingga tersistematis dan cermat argumentatif. 2. Menurut Brubaker, pengertian filsafat pendidikan adalah ilmu mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains dan melahirkan cabang ilmu baru. Lihat dari proses kerjanya, filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Konteks filsafat pendidikan menurut Brubaker adalah ilmu yang mencari hakikat ilmu dengan pernyataan bersumber pada dunia pendidikan. Secara singkatnya, pengertian filsafat pendidikan sebagai penerapan analisa filosofis di lapangan pendidikan. Lalu yang ketiga ada menurut Profesor Dr. M.J. Langford. Pengertian filsafat pendidikan bersifat non-pragmatis, di mana diperlukan proses mencari makna dan berpikir secara mendalam. Pencarian makna dan berpikir memiliki pengalaman yang diperoleh lewat instansi ataupun lewat pengalaman orang lain maupun berdasarkan pengalaman sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. M.J. Langford, filsafat pendidikan pada hakikatnya bersumber pada pemikiran sarwa secara dahikal dan menurut sistem. Sarwa inilah yang disebut-sebut sebagai dasar pemikiran seseorang dalam filsafat. Dilihat dari sudut pandangnya, sumber pemikiran filsafat juga dapat dilihat dari alat untuk memikirkan pokok dasarnya. Lalu, yang keempat, pendidikan menurut Mulder. Pengertian filsafat pendidikan menurut Mr. D.C. Mulder adalah proses berpikir tentang diri sendiri ataupun tentang masalah yang terjadi dan yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang dihadapi dunia. Kemudian kembangkan dan temukanlah formula jawaban kesimpulan hasil. Dari hasil inilah yang dapat berubah menjadi cabang ilmu baru atau menjadi tambahan ilmu dalam menjadi ilmu baru. Lalu yang kelima ada menurut Louis Katzoff. Pengertian filsafat pendidikan menurut Louis Katzoff mengartikan bahwa ilmu filsafat memiliki jangkauan yang sangat luas. Seberapa luas? Meliputi segala pengetahuan termasuk meliputi ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Lalu ada yang keenam, yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meliputi kegiatan bimbingan, latihan dan pengajaran, termasuk pula menyinggung tentang pengetahuan, keterampilan, nilai dan perasaan. Setidaknya di dalam undang-undang ini, kamu akan mempelajari proses pendidikan yang meliputi dan mempelajari hubungan edukasi yang efektif antara guru dan peserta didik.
Bagaimanapun juga, filsafat pendidikan disampaikan tidak abstrak, tetap disampaikan sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi. Misalkan, adanya metode pendidikan yang sesuai, adanya sarana termasuk perlengkapan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang mendukung pembelajaran. Dan kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Dari sistem pengetahuan filsafat disebut sebagai induk dari setiap disiplin ilmu pengetahuan. Maka untuk mengetahui ilmu pengetahuan dan mampu menginterdisipliner, akan kita butuh filsafat. Filsafat dalam kehidupan sehari-hari bisa dijadikan patokan utama dalam mengembangkan kebutuhan-kebutuhan manusia, serta piranti dalam memahami proses keseharian secara mendalam dan jelas. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.